Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Dijadikan serahkan kepada Bapa. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena lewat pertolongan Tuhan kita semua boleh ada di tempat ini. Dan sebagaimana yang ketua diberitakan pada minggu lalu, kita mulai ibadah dan malam, tapi setelah lewat juga jadi keseingat nanti ketua sakit kaki. Tentunya kita bilang jadi itu khotbah. Tapi berikut pasti jadi. Dan cuma kita terus. Kadang-kadang kita bilang Om kok kita terus mah. Dia so bilang, so malu le motola. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita berlambatan, kita bangkit berdiri dan kita berdan firman Tuhan dalam kitab Matius 23 ayatnya yang ke 11 enggak ayatnya yang ke 13. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Silakan dulu. Saudara dikasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah suatu perkataan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang beragama, untuk orang-orang yang pintar membawakan firman Tuhan. Mereka pintar berdoa, mereka selalu beribadah. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, dalam ibadah mereka itu mereka tidak melihat bagaimana kitab-kitab pada waktu itu. Ada kitab para nabi, ada kitab Taurat, maka semuanya itu mereka langgar, sehingga yang terjadi adalah suatu perkataan Yesus timbul. Yesus berkata, karena mereka adalah orang yang suka meninggikan diri, sehingga Yesus berkata kepada mereka, siapa yang terbesar di antara kamu, ia hendak menjadi pelayanmu. Yesus sendiri seorang sang juru selamat, saudara yang dikasih Tuhan, dia datang membasuh kaki murid-muridnya. Nah sekarang saudara, itu ada di firman, sebenarnya itu adalah pekerjaan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mahkamah-mahkamah agama. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, karena gengsinya, karena mereka pikir kalau orang menggosok orang kaki, pasti orang mau kasih rendah. Padahal Yesus sendiri sudah katakan demikian. Dan ada banyak kali kita melihat orang yang rendah hati selalu diberkati oleh Tuhan, selalu jalannya selalu dituntun oleh Tuhan. Kenapa? Biar orang bicara apa, biar orang bilang dia tidak betul, tapi kalau dia rasa betul, ya dia berjalan terus. Nah seperti itu. Nah Yesus juga mengajarkan kepada kita demikian. Nah maka itu saudara dikasih Tuhan, yang menjadi musuh Yesus atau musuh orang yang percaya adalah orang-orang yang duduk di gereja, orang-orang yang ada di sinagoge. Kalau di Indonesia bilang gereja, tapi kalau di Israel sinagog, nah itu adalah gereja. Nah kalau di sana dibuka 1x24 jam, karena mau berdoa silakan, terserah. Kalau mau berdoa
1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, tidak dilarang. Nah makanya itu Bapak Gembala ketika dia pulang dari Israel, dia bilang, gereja dibuka. Siapa yang mau berdoa silakan. Sebab di Israel begitu, terbuka. Karena pada intinya, kalau berdoa bersama-sama banyak kali tantangan, ada banyak kali rintangan. Dan kita melihat ada banyak persekutuan doa, laki-laki dan wanita, tidak lagi tidak lagi pemisahan. Sehingga yang terjadi adalah iblis ada di mana-mana, saudara. Iblis ada di sifat orang, ada di gereja, ada. Bahkan iblis berkomunikasi dengan Allah. Dalam kitab Ayub 1 di sana ditulis, datanglah iblis menghadap kepada Allah. Lalu berkatalah iblis kepada Allah, ya Allah, bolehkah aku mencobai hambamu Ayub? Ya, Allah katakan silakan coba. Nah tentu kalau secara logika manusia, kalau dia terima, ya boleh bagi itu tuh Allah, ya boleh bagi itu tuh Tuhan. Iblis boleh pergi ke sana bicara dengan Allah. Nah saudara ketahui bahwa iblis itu adalah sama-sama dengan Allah. Iblis itu ada di takhta kerajaan surga, tetapi ketika dia melakukan dosa, maka dia dibuang oleh Allah dari sana, dari surga, karena tinggi hati. Tidak iblis tinggi hati, apalagi manusia. Manusia ada tuh begitu, biar dia so salah, ya dia bagi terus. Sehingga yang terjadi adalah apa? Bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kemuliaan nama manusianya sendiri. Tapi anehnya, saudara kasih di zaman ini, orang lain iko-iko. Padahal sebenarnya tidak sesuai dengan firman. Yang tidak mungkin ada api, ada asap. Itu Tuhan bilang begitu, yang tidak mungkin ada api, ada asap. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia jelaskan di sini, barang siapa meninggikan, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah orang yang suka merendah, aduh, kita bilang Gembala juga, supaya kita masuk di struktur ini. Itu kita lihat nyanda kekal, saudara. Nyanda kekal ketika kita lihat, dia tadi minta Gembala kasih, tiba-tiba jadi. Akhirnya dia tunduk kepada aturan-aturan manusia. Dia suka membela yang salah. Nah saudara dikasih Tuhan, kita orang ke gereja itu, kepala gereja itu adalah Tuhan. Gembala itu hanya tiangnya Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat ini mahkamah agama, ini ahli-ahli Taurat, dorong ditampar di gereja. Dorong dulu di muka, bahkan dorong pedada ini ada apa namanya, ada batu akik di situ, ada emas di situ. Jika hitung lagi emas yang tergantung sebelah kiri, ini karat. Batu akik yang ada di depan, begini murni. Logam mulia ada di situ. Tetapi apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Mereka lebih mementingkan jiwa mereka daripada keselamatan. Yesus sudah datang, terus tahu. Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita semua, termasuk dorang. Tapi dorangnya tidak percaya, saudara. Kamu yang kasih salib Tuhan Yesus bukan orang biasa. Orang mahkamah agama, Anda bayangkan mahkamah agama. Kalau di Sulawesi Utara adalah MD. Kalau di Israel ya ada itu mahkamah agama. Lalu bahkan saudara dikasih doa tadi sampai di sampai di pusat ada. Nah demikian itulah yang terjadi, sehingga tibalah kita dengar pada malam hari ini apa kata Yesus tentang kehidupan mereka. Mereka beribadah tapi mereka memungkiri kehidupan beragama mereka, dan mereka suka dihormati. Dan celakalah kamu, maka Yesus tutup. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutupi pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi orang suka mau datang di gereja, kalau lihat bapak lain orang mau. Yang Yesus persalahkan bukan jemaat. Yang Yesus persalahkan itu adalah ahli-ahlinya. Dia bilang ahli Taurat, Farisi. Itu Farisi bukan negara. Itu Farisi adalah satu dewan yang dibentuk oleh Nabi Esra
dan Nabi Nehemia untuk menarik hadirat Tuhan. Karena apa sudah dikasih Tuhan 400 tahun Tuhan nyandak Babel, nyandak suka tolong Pak Israel. Dia buang Israel di Babel kok 400 tahun dia nyandak kirim malaikat. Biasanya dorang bercerita dengan Tuhan boleh, tapi ini sampai di raja apa, sampai di Nabi Esra dan Nehemia, mereka melanggar akan perintah Allah, sehingga tertulis di firman Tuhan, mereka Tuhan tidak lagi mengirim malaikat, tidak lagi berbicara dengan manusia, sehingga putus hubungan. Nah maka untuk membangun kembali permusuhan antara Allah dengan manusia, nah maka diutuslah Yesus, yaitu Isa Al-Masih. Tapi mereka tidak percaya, saudara. Don cuma bilang, hai, ini tukang kayu pe anak, ya tidak mungkin dia mau jadi juru selamat. Hari-hari tolong lihat DP papa, dia bawa kerja kayu. Padahal saudara dikasih Tuhan, itu mungkin pikiran di Indonesia. Kalau di Israel nggak ada kayu, susah. Daniel Sopi di Israel, tuh kayu setengah mati, rumah-rumah batu di sana. Sehingga kalau dia jadi tukang kayu, saudara, dia adalah orang yang berarti ada doi. Kenapa? Dia bisa mengolah kayu, dia bisa buat batu-batu, mesti pakai itu. Nah di Israel begitu. Nah tapi seperti itulah yang terjadi. Nah makanya saudara ini ada timbul ya kesombongan di sana, sehingga terjadi ya terjadi kesenjangan antara nubuatan daripada para nabi dan penggenapan. Sehingga sudah digenapi oleh Tuhan. Nah kita ini sudah dalam penggenapan, so di akhir penghujung. Nah maka itu saudara, jangan bersifat seperti orang mau datang ibadah. Nah seperti itu, jadi sudah jadi 2, sudah jadi 3, orang kata sudah mau ibadah. Akhirnya orang malah larang-larang orang beribadah. Nah seperti itu yang terjadi pada saat ini. Tapi itu sudah di firman Tuhan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kita manifestasi daripada janda-janda, bukan janda secara dia ada kawin kok. Nah, tapi ukuran pada waktu itu di Israel, janda dalam arti kata di sana ada hukuman. Makanya ada orang dia cari firman Tuhan supaya dia boleh kawin lagi. Ada firman Tuhan begini, orang mencerai bisa karena ada sina di belakang. Jadi kata sina itu mereka mau aplikasikan, tapi salah saudara dikasih Tuhan. Di Israel berlaku yang namanya hukum ketika ada orang dapat lihat bersina, mereka rajam dengan batu. Nah itu mana boleh kawin. Kalau mati itu satu. Tapi kalau mau terapkan sekarang, ini boleh saudara dikasih Tuhan. Sebab itu adalah firman Tuhan, yang boleh. Kalau waktu dia mau bertobat, tidak apa-apa. Tapi kalau dia masuk dalam struktural gereja ini, dilarang firman Tuhan, dilarang oleh organisasi gereja. Nah kalau ada organisasi gereja begitu, harus masuk gereja. Nah, sehingga itulah yang terjadi. Nah maka itu kita kembali kepada perkataan Tuhan. Siapa yang merendahkan dia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan dia akan direndahkan. Coba saudara-saudara tes murid-murid Tuhan Yesus. Yang tidak ada satupun yang sekolah. Yang tidak ada satupun, tetapi saudara yang dikasih Tuhan. Karena Yesus yang ajar pada orang jadi pandai. Nah ini yang ajar pada orang itu juru selamat. Jadi mereka jadi pintar. Nah bahkan melewati para ahli-ahli Taurat dan mahkamah agama. Petrus, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Anda tahu Petrus bukan master teologi ya. Petrus yang sama dengan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus dia S3 bahkan. Gurunya Gamaliel. Dia belajar tentang teologi. Tapi Petrus enggak. Yang terjadi adalah apa? Ketika Petrus berbicara, dia ada urapan kuasa Roh Kudus dan ada 3.000 jemaat yang mula-mula itu bertobat. Ada Roh Kudus di sana menyala-nyala dan sampai kepada kita
saat ini. Nah, maka itu kita adalah orang-orang yang adalah gereja yang memenuhi dengan anggaran ADART kita berdasarkan firman Tuhan. Baru yang terakhir adalah apa? Terus berdoa besok di gereja 1 jam. Itu diambil dalam kitab. Ketika Yesus berada di bukit, ketika dia turun, dia lihat DP murid. Dia lihat DP murid udah tidur. Dia bilang, tidak sanggupkah kalian berdoa 1 jam saja? Nurnya tidak mampu, saudara. Karena apa? Karena ya mungkin karena lelah. Sehingga ketika Yesus selesai berdoa, Tuhan Yesus betul dia lihat, aduh, ini tidak berdoa kok. Baru Yesus marah, ini tidak sanggup berdoa cuma 1 jam deh gua. Nah, kita ini lebih hebat, saudara. Tuhan-tuhan semua ini ada beston, itu tidak lebih dari 1 jam. Kalau sudah lebih semua dapat marah. Tidak lagi seperti ya, itu mengalir saja, tapi dalam ADART GPD begitu. Baru diambil dalam firman itu Alkitabiah kan. Kalau kita sudah bisa begitu berarti kita sudah istilahnya sudah lebih dari para murid-murid Yesus. Jadi saya kira demikian, saudara yang kasih Tuhan. Marilah kita ikuti apa yang dikata Tuhan, yaitu kalau kita mau menjadi pemimpin, jadilah kita pemimpin yang suka rendah hati, yang suka mendengarkan suara-suara Tuhan, dan kita jangan seperti seorang raja. Saya kira demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi satu lagu yang berkata, Ku tahu roh Allah ada di sini. Ada di sini, kulihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah. Ku tahu roh Allah ada di sini. Kulihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Segala puji dan syukur kami kembalikan Amin. kepada Amin. karena Bapa sampai kami Amin. berapa kami yang Tuhan ingatkan. Amin. Haleluya.